Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11. Nama saya Alun Mardiani. NIM 1950212100029. Sebagai presum materi dari kelompok 8. Menerangkan tentang hadis dan terjemahan ayat dan hadis, yaitu Quran surat Al-Ma'un ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghadiah anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Yang kedua yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seseorang menulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengemblakkan atau apa yang dituliskan itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal dan lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengemblakkan, maka hendaklah walinya mengemblakkan dengan jujur, dan bersaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seseorang lupa, maka seseorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya, dan demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi itu saling sulit menyulitkan jika kamu lakukan demikian itu, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasihan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarimu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga yaitu pada surat Al-Hajj ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ma afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi wa walirrasuli wa idil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabili kay la yakuna dhulatan bainal aghniya'i minkum wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, apa saja harta rampasan atau fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, dan anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumnya. Adapun hadis tentang tanggung jawab dan jaminan sosial,
Dari hadis riwayat Al-Bukhari dan At-Tirmizi yang memiliki arti perumpamaan orang yang teguh menjalankan ajaran Allah dan tidak melanggar ajaran-ajarannya dengan orang yang terjerumus dalam perbuatan melanggar ajaran Allah adalah bagaikan satu kaum yang melakukan undian dalam kapal laut. Sebagian mendapatkan jatah di atas dan sebagian lain mendapatkan jatah di bawah. Perumpamaan yang berada di bawah, jika mereka hendak mengambil air, mereka harus melewati penumpang yang hendak di atasnya. Lalu mereka berkata, seandainya kita lubangi saja kapal ini, maka kita dapat mengambil air tanpa mengganggu penumpang di atas. Jika perbuatan mereka itu mereka biarkan, maka semua akan binasa atau tenggelam. Namun jika mereka mencegahnya, maka semuanya akan selamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan At-Tirmizi. Dan yang hadis terakhir yaitu dari hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ahmad dan lainnya, yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Fa innama turzikuna wa tansuruna bidu'afaikum. Rawahu Abu Daud, At-Tirmidzi, Ahmad, Wawrawah. Artinya, kalian hanya mendapat pertolongan dari Allah disebabkan kaum du'afah kalian. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ahmad dan lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malinda Arum Cahyani, NIM 1950210006. Di sini saya sebagai peresum makalah 8 tentang tanggung jawab dan jaminan sosial. Saya mendapat bagian B dan C. B yaitu kata kunci ayat, hadis dan maknanya. Kata kunci ayat 1. Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-7, yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin. Terdapat di dalam ayat 2, kata dalika digunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu yang jauh. Kata yad'u artinya mendorong dengan keras. Al-yatim berasal dari kata yutsma yang artinya kesendirian. Permata yang indah dan tak ada bandingannya disebut ad-duarah al-yatimah. Terdapat dalam ayat 3, yaitu kata yahudu artinya adalah menganjurkan. Kata to'am berarti makanan atau pangan. Yang surah kedua yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu hutang, yang berbunyi idza tadayatum yadaini, yang artinya apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai. Dan kata diibaratkan orang Arab untuk apa hadir dalam muamalat. Dan al-dain, sedangkan kata di atas untuk apa yang gaib atau tidak hadir. Ilajal musafa, yaitu untuk waktu yang ditentukan. Faktubuhu, hendaklah kamu menulisnya, yakni menulis hutang tersebut beserta ajalnya. Walaik katub bainakum kata ba'adal, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Walaya abba katiba, dan janganlah penulis enggan menuliskannya. Kama alamahullah, yang artinya sebagaimana Allah mengajarkannya. Wal yumalal illadhi alaihil haqq, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu, yakni orang yang berhutang diperintahkan Allah untuk mengimlakkan atau mendektekan. Yang surah ketiga yaitu Quran Surah Al-Hasyr ayat 7, hukum fa'i afa Allah, yaitu harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh muslimin. Selanjutnya yaitu kata kunci hadis. 1. Hadis riwayat Al-Bukhari dan At-Tirmizi.
Artinya perumpamaan orang-orang yang tegak di atas batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang melanggar batasan-batasan itu. Musafina yang mengundi atau tempat di satu kapal. Fa inna ahada ala yadaini, jika mereka memegang tangannya. Anjauhu wanju anfasahum, niscaya mereka dapat menyelamatkannya dan menyelamatkan diri mereka sendiri. Najah wal najah, mereka selamat dan mereka selamat. Hadis kedua yaitu hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ahmad dan lainnya, yang artinya pertolongan. Berarti ini menjelaskan tentang tanggung jawab sosial ekonomi kepada kaum lemah atau duafa, sekaligus mendorong kesadaran orang kaya untuk peduli kepada orang lemah atau yang di bawah. C yaitu asbabul nuzul, asbabul wurud, kapan dan peristiwa. Ayat 1 Quran Surah Al-Ma'un 1-7. Suatu ketika seorang anak yatim datang meminta sedikit daging dari unta yang telah disembelih. Namun ia tidak diberi, justru dihardik dan diusir. Setelah peristiwa itu, Allah menurunkan 3 ayat pertama surah Al-Ma'un ini. Yang kedua yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan pemberian utang salam dalam batas waktu yang ditentukan. Utang salam adalah uang pembayaran lebih dulu dan barangnya diterima kemudian. Yang ketiga yaitu Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Surah Al-Hasyr diturunkan pada waktu peperangan Bani Nadir 4 Hijriah atau 625 Masehi. Kaum Yahudi Bani Nadir adalah penduduk yang dahulu di zaman Nabi Muhammad bertempat tinggal dan berkebun kurma di luar kota Madinah. Karena pengkhianatan mereka kepada Rasulullah, maka Rasul pun mengepung mereka dan mengusirnya, seraya Rasul membolehkan mereka membawa harta kekayaan, namun tidak diperbolehkan membawa senjata. Mereka pun kemudian pergi sampai ke Syam. Allah menurunkan ayat 1-5 surah Al-Hasyr yang pada intinya adalah membenarkan tindakan Rasulullah. Ketika Rasulullah sampai di tempat kaum Bani Nadir, mereka bersembunyi di dalam benteng. Lalu Rasulullah ini memerintahkan para sahabatnya supaya menebang pohon-pohon kurma kemudian membakarnya sampai berasap tebal. Hal inilah yang menyebabkan Bani Nadir ini tidak mampu lagi bertahan di dalam benteng. Mereka lalu berteriak-teriak memanggil Nabi Muhammad sambil mengatakan, "Hai Muhammad, kamu telah melarang orang merusak bumi dan mencela orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Namun mengapa kamu sendiri justru menebangi pohon-pohon kurma dan lalu membakarnya?" Nah, terkait teriakan mereka, maka turunlah ayat 9 dari surah Al-Hasyr ini. Terima kasih. Cukup sekian resum yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risalina Malvina Diva, NIM 1950210020 dari kelompok 11 sebagai presum. D. Uraian ayat dan hadis serta korelasinya dengan ekonomi. Dalam agama Islam, kita diperintahkan untuk mencari rizki, untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta melaksanakan ibadah kepadanya. Harta atau kekayaan di dunia harus memperhatikan tujuan syariah, yakni menjaga agama, menjaga akal, menjaga nyawa, menjaga keturunan, dan menjaga harta itu sendiri. Visi mencari rizki, harta, atau kekayaan adalah untuk kebahagiaan akhirat, namun tidak boleh mengesampingkan kebahagiaan dunia. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 memberikan arahan bahwa harta yang diperoleh manusia disalurkan untuk hal-hal yang baik, mulia untuk pribadi, keluarga, orang tua, sanak kerabat, fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terkena bencana, hingga untuk membiayai jihad demi tegaknya agama. Hal tersebut dikaitkan dengan dalil Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7. Dalam dalil tersebut mengandung prinsip dasar iman dan juga Islam.
lebih-lebih pembangunan ekonomi terutama dalam hal jaminan sosial. Al-Ma'un mengingatkan kembali amanat sosial yang menjadi komitmen dasar lahirnya agama Islam, bukan sekedar agama yang berurusan dengan peri kehidupan yang berskala personal dan bersifat ritual. Pada surah Al-Ma'un ini menjelaskan tentang individu pendusta agama adalah orang-orang yang mengabaikan aspek sosial ekonomi. Dalam surat Al-Ma'un terkandung sebuah ajaran tentang pentingnya konsep jaminan sosial. Adapun ayat yang mengandung sistem jaminan sosial dalam surat tersebut adalah ayat kedua, ketiga, dan ketujuh, di mana Allah mengklaim para pendusta agama yakni orang yang tidak mempedulikan anak yatim, orang yang tidak mau memberi makan orang miskin, dan orang yang bakhil. Dalam menjalani kehidupan bermuamalah, manusia hampir tak bisa lepas dari utang piutang yang dalam bahasa Arab disebut dai. Hutang piutang merupakan perbuatan saling tolong-menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 ini menjelaskan tentang sistem kredit muamalah atau hal-hal yang menyangkut hutang piutang dan jual beli secara tidak tunai. Dan sampai waktu tertentu hendaklah mereka menulisnya sebagai tanda kepercayaan. Sebagai warga muslim, kita perlu memiliki tanggung jawab untuk membayar hutang atau kredit sesuai waktu tertentu. Al-Maraghi menjelaskan hal yang terkait dengan pencatatan atau penulisan dalam transaksi hutang piutang, bahwa hendaknya orang yang terlibat dalam transaksi tersebut mengangkat juru tulis yang adil, yang tidak memandang sebelah mata kedua belah pihak, mengetahui hukum-hukum fikih mengenai penulisan hutang piutang dan pengetahuan syariah. Dalam kaitannya dengan orang yang memberi hutang, maka hendaknya ia mengutarakan maksudnya kepada juru tulis, agar hal ini bisa dijadikan sebagai hujjah atau mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik. Islam mengajarkan untuk saling berbagi dengan sesama. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Dalam surat ini membicarakan tentang keberpihakan terhadap kaum du'afa terkait dengan tanggung jawab sosial ekonomi. Ada sisi yang tidak dielaborasi secara total, yaitu tentang kepemilikan. Dalam tafsir Al-Quran, tematik menjelaskan hak-hak kaum du'afa adalah memperoleh zakat, daging kurban, jaminan sosial, infak, ghanimah, dan lain-lain. Dijelaskan agar harta tidak beredar di antara orang-orang kaya saja. Diperlukan adanya pemerataan harta dalam kegiatan distribusi. Jadi harta itu bukan milik pribadi, akan tetapi sebagian harta kita itu ada milik orang muslim lainnya yang tidak mampu. Dalam tanggung jawab sosial ada dua posisi kunci yang seyogianya mendapat perhatian, yaitu harta dan porsi kepemilikan. Keduanya merupakan posisi kunci dalam mengurai persoalan yang bersifat ekonomi. Dalam surat ini juga menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam. Penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada orang lain yang belum bernasib baik. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ahmad, dan lainnya, hadis ini menjelaskan bahwa tiap orang mempunyai tugas masing-masing. Yang satu dan yang lainnya saling mendukung. Mereka bisa menjalankan tugas masing-masing tanpa mengganggu yang lainnya. Pastilah tujuan yang akan dicapai akan mudah tergapai. Jadi, tiap orang yang memiliki tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan berekonomi saling mendukung dan jangan mengganggu. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ahmad, dan lainnya. Hadis ini mengisyaratkan kita memperhatikan kaum du'afa, membantu dan menolong mereka menjadi sebab turunnya pertolongan Allah kepada hamba-hamba yang beriman. Kandungan nilai dan hikmah dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 1-7. Yang pertama, kita didorong untuk memberi makan anak yatim dan orang miskin. Yang kedua, menjaga sholat dan memelihara waktunya serta ikhlas dalam melakukannya, begitu pula dalam melakukan amalan yang lain. Yang ketiga, kita didorong untuk melakukan kebaikan dan mengeluarkan barang yang biasa digunakan, karena Allah mencela siapa saja yang tidak melakukannya. Selanjutnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Kandungan isi surat ini adalah ayat ini menerangkan tentang masalah utang piutang atau transaksi yang tidak kontan,
hendaklah untuk dituliskan sehingga ketika ada perselisihan ada buktinya. Selanjutnya dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Kandungan isi surat ini yaitu harta fa'i atau rampasan perang juga dibagikan kepada kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang kehabisan ongkos dalam perjalanan. Hal ini dimaksud agar harta itu tidak berputar pada lingkungan tertentu saja dari orang-orang kaya, tetapi tersebar pada berbagai pihak sehingga manfaatnya juga dirasakan oleh banyak pihak. Selanjutnya yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dan At-Tirmizi. Dari hadis di atas kita dapat mengambil ibrah bahwasanya setiap diri pribadi seorang mempunyai tanggung jawab terhadap kondisi sosialnya masing-masing. Selanjutnya hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ahmad, dan lainnya. Hikmah dalam surat ini adalah orang-orang yang lemah merupakan sumber kebaikan manusia, umat Islam. Hikmah Nabi SAW dalam merubah kemungkinan melunakkan hati orang lain dan mengarahkannya kepada apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Kita disuruh untuk selalu tawadhu dan tidak sombong. Demikian penyampaian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.